Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Kok dikharokati barang kila apa? Dilagokno gak enak, muhkamatun gak enak, mergo salah duwe ngarokati. Muhakkamatun fama tubkina min subahin lidhi syikakin wa ma tabghina min hakami. Nek kowe manut harokate tukang cetak iki gak iso mbok lakokno. Muhkamatun fama to gak enak. Muhakkamatun mesti harokate muhakkamatun. Muhakkamatun, ayat-ayat hak iku ayatu hakin minar rahman itu lho. Iku didadekno hakim. Famatukina maka tidak menyisakan ya ayatu hakin. Tidak menyisakan iku apa cara Jawane? Orang ngerekake ora gak enak ngono orang ngerekake. Tidak menyisakan min subahin saking keraguan-raguan. Lidhisikokin kedue wong sing duweni pertentangan. Wa matabghina lan ora mbutuhake ya ayatu hakin min hakamin saking juri hakim yang lain sudah. Nek ana wong bertikai cukup ayatu hakin itu wahyu-wahyune Gusti Allah yang jenenge Quran itu jadikan hakim sudah selesai, tidak akan menyisakan persoalan lagi. Wong itu soalnya ndak mau sih, ndak mau, padahal sama-sama Islamnya kalau gegeran tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai hakim. Dia mau menggunakan Quran hanya kalau sesuai dengan karepe, sesuai dengan kepentingannya. Kalau tidak sesuai, alah ngene kok Quran-Quranan barang. Gayanya gitu. Tapi sejatinya tidak mau dihakimi oleh Al-Quran. Kowe geger benjik tidak dikembalikan ke Al-Quran ya terus geger genjik terus nganti kiamat kurang rong dino. Raddat balaghatuha da'wa mu'aridi. Raddat balaghatuha da'wa mu'aridiha. Raddal ghayu ma khuribat qattu illa adamin harabin adal aadi ilaiha mulkiya salami raddat balaghatuha da'wa mu'aridiha raddal ghayuri yadal jani anil khurami. Mahuribat ora diperangi ya ayatu hakin qattu babar pisan illa ada min harabin kejaba bali min harapin saka perang. Sapa adal aadi luweh mungsuh-mungsuhing musuh-musuh ilaiha marang ayatu harbin mulkiyas salami ale menibakake nek cara tinju melemparkan anduk. Melemparkan handuk itu artinya menyerah. Jadi nek juwotosi terus gak iso bales blas pelatihnya terus
toko sudutnya itu melemparkan anduk putih itu tanda menyerah. Rasa dihitung neh iku. Ngadeg apa ora ngadeg wis pokoke melempar anduk berarti menyerah. Mulki itu melemparkan, assalam itu penyerahan diri. Bisa kalau ning gone perang biasane nggawa gendera putih itu juga mulki assalami. Maksudnya itu wong kok wani-wani ngelawan ayatul hakim. Wis mesti engko akan tunduk mulki assalam, akan menyerah. Mergo ayatul hakim itu menggunakan rasio penalaran tur itu dari yang bikin rasio, yang bikin nalar Gusti Allah. Ini tidak bisa dilawan. Lawan mesti menyerah kalah. Mulki assalam. Rodat balekno dari dia maju sampai balik, nolak apa balaghatuha, balaghae ayatu hakin dakwa muaridiha ing klaimnya, pengakuannya wong sing menentang ayatul hakim, sing arep nglawan ayatul hakim, raddal ghuyuri kaya nolake suami yang pencemburu, yajal jani tangane wong sing kurang ajar, anil khurami saking bojo-bojone, sletak mencelane. Ayat-ayat Quran kok arep dilawan. Ya mesti teluk. Biyen ada yang namanya Musailamah Al-Kadzab. Itu mau nyaingi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah sudah nyurati karena dia tidak bisa nandingi Kanjeng Nabi, terus nyurati aja kerjasama sajalah, bagi-bagi. Kanjeng Nabi tidak membagi-bagi tugas. Jadi aku sebagian sampean sebagian. Wong-wong lah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bawa wahyu dari Allah taala, ayat-ayat. Nah kamu enggak ini gawe malah buyar kabeh, pengikutnya malah melecehkan. Iku apa? Jadi digune Quran ana surat Fil iku alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil itu. Ini terus gawe ayat al-fil wa ma adraka mal fil. Al-filu hayawanun lahu khurtumun tawil. Pokoke anggere bersajak il ngono ae terus dikandhani. Lah iki ninggone sastraan ya diguyu. Padahal orang Arab itu mereka semuanya hampir semua itu tokoh-tokohnya menguasai sastra. Nah, ono nggawe apa ungkapan kok nek sajake ngono ya kaya ya alfil. Ama adra kamal fil kok memper karo ayat-ayat ning Quran. Alfil hayawanun lahu khurtumun tawil. Dia enggak tahu bahwa sastra itu keindahannya terletak bukan hanya pada lafadznya, tapi perpaduan antara lafadz dan maknanya. Dan ini bersajak tok maknanya apa? Kalah karo bapak pocong.
Iya itu kok cerita soal sing dikandani sapa? Cah TK. Alfil gajah. Wa ma adraka malfil. Katakoki cah TK iso jawab. Wa ma adraka malfil. Tahukah kamu apa itu gajah? Alfil gajah itu ialah binatang lahu khurtumut tawil yang punya belalai panjang. Geneman ngono kok dibanggakno guyu wong malah mlayu kabeh. Nah dia tidak tahu bahwa yang ditiru itu maunya alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu bukan gajahnya, cah TK ngerti. Ini mengkuh sejarah lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tahun gajah itu karena di situ ada peristiwa besar sejarah di mana Abrohah dengan membawa gajah-gajah untuk menyerbu Mekah, untuk menguasai Ka'bah karena dia mempunyai perkiraan Mekah menjadi pasar dunia, setiap tahun didatangi orang dari mana-mana itu gara-gara Ka'bah. Kalau Ka'bah itu dibawa ke tempat dia di Yaman sana, nanti mungkin orang akan ke sana semua gitu. Tapi enggak ada yang mempertahankan. Bahwa pemimpin Quraisy Mekah sendiri Abdul Muttalib enggak mempertahankan apa-apa. Ketika ketemu sama Abroha, dia cuma menanyakan kambing-kambingnya yang dirampas sama Abroha. Loh, kamu itu pemimpin negeri kok tidak mempertahankan Ka'bah, malah mempertahankan kambingmu, itu gimana? Jawab Abdul Muttalib, loh itu kambing-kambing saya, ya saya perjuangkan hak saya minta itu, kamu ngerampas. Nah, Ka'bah kan ada yang pemiliknya sendiri, ya biar pemiliknya sendiri yang aku yang milikku kambing kok. Ka'bah biar kamu hadapi saja pemiliknya. Pemiliknya ngirim ababil iku tarmihim bi hijaratin min sijil. Dilawan karo bapak pocong. Bapak pocong itu apa? Kan soal gajah juga ini. Bapak pocong dudu watu dudu gunung. Sangkamu ing sabran. Saking sabrang itu. Gajah itu dari Thailand atau India. Itu luweh anu meneh luweh balaghah bapak pocong timbangane. Gaweane Musailamah al-Kadzab itu. Ditolak. Wabeh wong do malah anak buahe dhewe wis do mlayu mergo ngaco itu. Laha ma'anin kamaujil bahari fi madadin wa fawqa jauhari fil khusni wal qiyami fala tu'addu wa la tuhsa ajaibuha wa la tusamu 'alal iktsari bisa'ami. Laha iku kedue ayatu haqqin ma'ani makna-makna kamaujil bahari kaya gelombang lautan fi madadin ing dalem ambung menyambungnya madad. Apa bermadad itu di sini dikejar ini ada lagi ini bertumpuk-tumpuk. Bafauqa jauharihi lan di atas intinya bahar lautan fil husning dalam keindahannya wal qiyami lan nilai-nilaine.
Fala tu'addu mongko ora diwilang ya ayatu haqqin. Wala tuhsa lan ora iso diitung apa ajaibuha keajaiban-keajaibane ayatu haqqin. Wala tusammu lan ora diboseni alal iktsar. Ora disipati wala tusammu lan ora disipati alal iktsari ing atase ngekeh-ngekehake bisa ami kelawan bosen. Lihat sekarang Al-Quran nggak bisa ditanding karena laha ma'anin kamaujil bahri fi madadin. Maknanya Al-Quran itu bagai gelombang lautan. Kamu perhatikan gelombang, perhatian ini belum sampai ke pantai, ini sudah ada lagi di belakangnya. Ini belum sampai nyusul yang sini sudah datang lagi. Itu apa itu jenenge ngono? Ngomong gak tahu nih segoro apa itu apa. Laut itu lihat itu. Itu gelombangnya ini. Ini belum sampai pantai, antem lagi bangun. Belum lagi ini terus fi madadin. Jadi maknanya kamu baca Al-Quran satu ayat misalnya, kamu menemukan makna di situ. Bentar kemudian kamu dapat makna tambahan. Duh, ini ada makna lagi ini. Anggere macane ora kaya kowe tadarusan iku. Cepet-cepetan kaya sopir bis malam ngono kuwi. Kepengin khatam. Diperhatikan maknanya. Ya mungkin soal maknane kok, ma'anin. Jadi Al-Qur'an itu bukan indah lafadznya saja, tapi perpaduan keindahan lafadz dengan keindahan makna. Lafadznya itu terpilih huruf-hurufnya, bukan kata-katanya. Makanya ada yang namanya musikalisasi di dalam lafadz-lafadz Al-Qur'an ini. Musikalisasi ya seperti ini. Keliru membaca lagunya gak enak. Kamu ngerti musik atau tidak ngerti musik, membaca Al-Qur'an itu pasti ada lagunya. Apa namanya murattal atau mujawwad itu ada. Karena memang pilihan kata-katanya itu sedemikian rupa sehingga antara huruf satu huruf lain menciptakan irama-irama. Ini disebut dalam kesusastraan musikalisasi. Nah, belum bicara maknane kamaujil bahri. Orang dulu mentafsirkan Al-Qur'an, makanya tafsir itu banyak sekali. Paling sederhana dan netral itu ya apa namanya Jalalain itu. Yang lain itu apa namanya berbeda-beda. Jadi satu ayat ini dilihat tafsir ini berarti ini, tafsir ini, tafsir Khazin begini, tafsir Baidawi begini, tafsir Qurtubi begini, Ibnu Katsir begini. Saking fimadadin itu tadi. Nanti kalau ada mufasir belakangan, dia akan mendapatkan lagi makna lagi yang ayat yang itu juga. Misalnya sebelum ada apa namanya, sebelum ada ilmu pengetahuan modern tentang alam semesta, itu orang sudah membaca ayat-ayat tentang alam semesta itu dan dimaknai sesuai dengan wawasan pemikiran mereka pada waktu itu. Misalnya apa itu? Nah, samsu yang bagi an apa terus saya? Nah, yang biasa maca Yasin pegak ya. Samsu yang bagi laha
an tudrikal qamara. Terus piye? Suwe ora tau maca Yasin. Piye? Ya. Gayamu kaya apal-apal diketak ngono ae kok terus lali. La samsu yang baghilah antu drikal qamar wala terus wala. Hah? Wala ya udhu hifdzuma iku. Ayat kursi iku. Iku ayat kursi itu ayat udhu hifdzuma ora iku. Ya, itulah samsu yang matahari tidak yang bagi ayudrikal qamar. Itu mbiyen ya melihatnya ya seperti orang awam itulah, matahari sana, rembulan malam hari. Kalau sekarang orang sudah melihatnya dari pengetahuan astronomi, segala macam itu. Udah beda lagi. Tapi ya pas juga dengan ayat itu gitu loh. Itu kan kamaujil bahari. Latan fuzu apa itu ya juga gitu. Dan gue sejak omong-omongan lah gue ke apal ya percuma. Ya, jadi itu dari segi ma'aninya itu bisa berkembang sedemikian rupa sehingga bertambah-tambah tidak berkurang. Kamu baca sekarang dengan besok pagi sudah lain. Kamu mendapatkan sesuatu makna baru yang tidak kamu temukan hari ini. Besok kamu baca coba. Maknanya itu berkembang. Pemenang kalau ilmu Al-Qur'anmu sudah luas, wah tambah enggak karu-karuan itu. Makna itu ya itulah. Imam Busiri mentamsirkan itu luar biasa, bagaikan ombak, gelombang lautan. Gelombang lautan. Tapi kalau dari segi intinya, gelombang lautan itu apa? Cuma air mengandung garam, kadang-kadang ono wur-wure ono. Intinya Al-Qur'an itu di atas jauh karena Al-Qur'an mengandung keindahan dan nilai-nilai yang luar biasa. Nek gelombang laut ya paling itu lah. Ada sedikit pasirnya, ada sedikit garam, ada sedikit ubur-uburnya, ya. Mungkin nono dem-dempone. Itu kalau lautan makna Al-Qur'an itu indah, ada keindahannya, ada nilai-nilai. Peradaban-peradaban Islam yang kemudian menguasai dunia itu kan dari sana. Dari ayat-ayatul hakim itu. Ayat-ayatul hakim. Jadi makanya tidak bisa disaingi karena padu antara keindahan dan nilai-nilainya. Keindahan kamu coba ikuti, tapi nilainya kamu tidak nututi. Nilainya kamu tiru, keindahannya hilang. Karena ini perpaduan antara indah dan nilai itu. Al-Qur'an ini yang menyebabkan menjadi lain. Keindahan-keindahan, keajaiban-keajaibannya. Sekarang sampai sekarang masih terus orang menyelidiki keajaiban-keajaiban Al-Qur'an. Ada penelitian dari sarjana Mesir itu yang menggunakan matematika dan alat-alat komputer menghitung huruf-huruf Al-Qur'an dan sebagainya, dan dia menemukan sesuatu yang baru. Jadi dilihat itu surat yang didahului oleh alif lam mim
itu alifnya, lamnya, mimnya di surat yang diawali oleh alif lam mim itu jumlahnya tertentu. Berbeda alif lam mim ra, ada ra-nya. Itu Fatihah itu hurufnya sekian. Itu kalau membaca itu kita gawe itu dicocokno kok ya cocok iki. Jadi kesimpulannya dalam penelitian itu bahwa sampai jumlah huruf-huruf di dalam Al-Qur'an itu bukan kebetulan. Tidak seperti kalau kita bikin buku lalu hurufnya ada sekian, kata-katanya sekian, kita nggak tahu. Tahu-tahu ketika kita bikin indeks, oh kok ini begitu. Tapi kalau Al-Quran ini tidak ada yang kebetulan, semua disengaja. Kenapa lamnya sekian? Kenapa mimnya sekian? Kenapa roknya sekian? Nanti akan ada penelitian lain lagi yang akan menambah. Dan Al-Quran itu keunikannya tidak seperti hal-hal lain yang bisa dibaca dan bisa berirama. Al-Quran dibaca berkaulang-ulang, bahkan saben subuh, saben maghrib, tidak pernah ada orang yang mengatakan bosan aku baca Quran. Tidak ada. Mbok waca ning gone ngantenan ya pantes, mbok waca ning gone kematian ya pantes. Jajal lagune Umairama mbok lagokno ning pengantenan pantes ning gone kematian diamuk wong kuwi. Ya. Ada. Itu Al-Qur'an.